Welcome to my channel. Selamat menonton dan semoga kalian suka. Mereka harus pergi ke kota bernama Ekina, yang sepenuhnya milik kaisar. Kota itu dinamai sesuai dengan naga pertama, yang dengan heroik membela kekaisaran sepanjang hidupnya. Setelah ratu pertama kerajaan menikah Blue Dragon, sang makhluk penjaga. Di antara dua anak yang mereka miliki, Lion Bestman naik tahta sebagai raja dan Dragon Bestman diberikan gelar sebagai Duke. Semua orang di sekitarnya percaya bahwa Dragon Duke menikmati kehidupan yang mewah dan nyaman, karena ia memiliki kekuatan dan status yang sangat besar. Tapi satu-satunya kebenaran adalah bahwa para pelayan sangat takut pada naga saat ini, karena mereka tidak ingin bekerja sama dengannya. Salah satu dari mereka ditempatkan dalam kondisi yang sangat sulit. Menurutnya, ia tidak diizinkan untuk mengatakan apapun kepada siapapun tentang Duke. Pria itu memberikan tugas penting seperti itu kepada pelayannya, dan dengan senyum licik di wajahnya, mengisyaratkan bahwa ia bisa saja membunuhnya. Jadi mulai sekarang, setiap kali ia perlu membawa makanan ke naga, tangan gadis itu gemetar hebat karena ketakutan. Ketika ia memulai pekerjaan ini, pelayan itu tidak berpikir bahwa semuanya akan begitu sulit baginya. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengubah apapun. Kali ini, sebelum memasuki ruangan, gadis itu secara tidak sengaja melihat bayangan pria itu, yang membuatnya sangat ketakutan. Untuk alasan ini, ia menjatuhkan nampan makanan dan lari secepat mungkin, karena ia tidak ingin mati. Gadis itu tidak tahu apa yang akan terjadi pada makanan yang ia tumpahkan dengan sangat buruk di lantai, karena ia terlalu takut hingga berteriak minta tolong. Sementara itu, Duke diam-diam mengangkat makanan dari lantai, karena ia masih terlalu kecil dan perlu makan banyak untuk tumbuh. Jadi anak laki-laki itu memakan apa yang jatuh di lantai. Meskipun itu tidak lagi layak untuk dikonsumsi. Calypso tidak tahu kondisi apa yang dialami naga saat ini. Tapi ia memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan sebelum pergi hari ini. Gadis itu datang ke sekolah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya, yang mungkin tidak akan ia lihat lagi di masa depan. Si kembar tidak tahu bahwa gadis itu sebenarnya mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Jadi mereka dengan ramah bertanya kepadanya tentang festival. Gadis itu hanya mengakui bahwa ia tidak akan bisa makan siang bersama anak laki-laki itu, tetapi sebagai gantinya, ia dengan lembut mengelus kepala mereka, yang mereka sukai. Ruba dan Ruga mengingatkan gadis kecil itu sekali lagi, kalau saja, bahwa keluarga mereka masih menunggunya untuk berkunjung, karena mereka ingin berterima kasih padanya. Tetapi gadis itu sudah secara mental mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Ia beralasan akan memikirkan soal berkunjung setelah kembali. Lalu ia menarik tangannya dari mereka, karena menyakitkan baginya untuk tetap dekat lebih lama. Calypso terkejut ketika anak laki-laki itu tiba-tiba meraih tangannya dan dengan air mata di matanya bertanya, apakah ia tidak akan pernah kembali. Calypso tidak tahu bahwa anak-anak ini begitu pintar, karena ia benar-benar lupa tentang perbedaan usia mereka. Karena tidak perlu lagi menjelaskan, gadis itu tersenyum ramah kepada teman-temannya sekali lagi dan melambaikan tangan sebagai perpisahan. Betapapun sedihnya si kembar melihat ini, mereka tidak berani lagi menghentikan teman mereka, karena mereka menghormati pilihannya. Akhirnya, secara mental mendoakan kebahagiaan anak laki-laki itu, Calypso meninggalkan institusi pendidikan yang selama ini ia perjuangkan untuk bisa masuk. Begitu ia masuk ke dalam kereta yang seharusnya membawanya langsung ke kota, gadis itu mulai berpikir keras tentang apa yang sedang terjadi. Gadis kecil itu menyadari bahwa tidak peduli berapapun usianya, jika ia melompat dari kereta dengan kecepatan penuh, ia akan mati. Dan pikiran-pikiran ini muncul di kepala gadis itu hanya karena suasana di dalam kereta sangat menekan ia saat itu. Setelah beberapa menit, gadis itu tidak tahan lagi dan bertanya kepada guru, apakah ia bisa melanjutkan perjalanan bersama para pelayan. Tapi Pierre dengan dingin dan tegas menolak, karena ia bahkan tidak berniat membahas pilihan seperti itu. Bahkan ketika Calypso bersikeras bahwa lebih baik baginya pergi dengan pengasuh, pria itu berkata bahwa lebih aman dengan orang tua. Kemudian gadis kecil itu menyatakan bahwa Pierre, sebagai ayahnya, seharusnya menghormati pilihan dan kebebasan anaknya sendiri. Pria itu dengan tenang menjelaskan sebagai tanggapan bahwa kebebasan dan pemanjaan, mengurus dan pengabaian,
harus dibedakan. Mendengar ini, Kalipso menyatakan bahwa aneh mendengar kata-kata seperti itu dari pria yang meninggalkannya selama 3 tahun penuh. Putra kepala suku tidak bisa mengatakan apa-apa sebagai tanggapan, jadi ia hanya terdiam, menyebabkan gadis itu menatap kakak laki-lakinya. Ia masih tidak bisa memahami apa sebenarnya rencana Belus ketika tiba-tiba meminta untuk pergi ke festival bersama mereka. Hal yang paling logis bagi pria itu adalah berurusan dengan kekuatan Bayon yang sudah melemah, tetapi entah mengapa dia tidak melakukannya. Tiba-tiba, Pierre mulai dengan hati-hati menarik pipi gadis itu, mengingatkan putrinya bahwa ia telah berjanji untuk memenuhi tugas-tugas sebagai ayah. Pria itu sekali lagi dengan serius mengingatkan gadis itu bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kepercayaannya. Tapi gadis itu berkata bahwa ia tidak pernah menanyakan hal ini kepada guru. Yang sulit baginya berbicara, karena pria itu masih terus-menerus memencet pipinya. Sang ayah meminta gadis itu untuk tidak berbicara dengan wajah seperti itu, karena dia mungkin akan terus cadel dalam percakapan. Kalipso protes. Ia berbicara seperti itu karena Pierre yang terus mencubit pipinya. Tiba-tiba, kakak laki-laki gadis itu menutup bukunya dengan cukup kencang dan bertanya mengapa ayah mereka menyiksa anak-anak seperti itu. Pria itu berkata ia tidak berpikir bahwa pria kuat seperti Pierre akan memiliki hobi untuk menyiksa anak-anak kecil. Kalipso tidak tahu mengapa kakaknya tiba-tiba menjadi sangat marah, karena ia sebenarnya tidak terlalu terganggu dengan seluruh situasi itu. Tapi Belus bertindak seolah-olah ia telah melakukan hal yang benar ketika memutuskan untuk campur tangan dalam dialog antara ayah dan adiknya. Kalipso merasa kalau ayahnya adalah orang dewasa, jadi tidak mungkin terjebak pada provokasi Belus. Pierre segera bertanya dengan marah, apakah anak laki-laki itu benar-benar mencoba memanfaatkan kelemahannya. Respon pria itu sangat tidak diduga oleh Kalipso. Akibatnya, suasana di dalam kereta hanya menjadi semakin mengerikan dan berat, yang membuat gadis itu tidak senang. Para pria itu terkejut ketika gadis itu tiba-tiba meminta mereka untuk berkelahi di luar jika mereka memutuskan untuk menyelesaikan masalah. Gadis kecil itu sendiri dengan tenang berkata bahwa jika seseorang meninggal, maka pastikan untuk menguburnya diam-diam agar tidak diketahui orang lain. Gadis itu benar-benar ingin pergi ke festival naga. Jadi jika seseorang tewas dan menyebabkan masalah, Kalipso tidak akan bisa pergi ke festival itu. Ia berkata dengan wajah tersenyum, namun mengeluarkan aura yang tidak bersahabat. Kalau itu terjadi, ini akan sangat membosankan. Gadis itu berencana untuk pasti pindah ke kereta pelayan jika kata-kata ini mereka tidak mendengarkannya. Bayangkan betapa terkejutnya ia ketika Pierre dan Belus tiba-tiba tenang dan bahkan terdiam, membeku dengan canggung di tempat mereka. Pada akhirnya, mereka berdua kembali ke urusan masing-masing, karena masing-masing ingin gadis itu tetap puas dengan perjalanan ini. Namun, Pierre masih tidak ingin berkomunikasi dengan nada baik dengan putranya. Meskipun ia telah berhenti berdebat dengannya, karena hal-hal sepele untuk saat ini. Kalipso masih tidak bisa menerima fakta bahwa suasana di dalam kereta jauh dari yang diharapkan, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia ingat bagaimana, dalam situasi persis ini, karena pendengaran ia yang baik, ia bisa dengan jelas mendengar semua diskusi dari para bangsawan jahat. Gadis kecil itu tidak ingin mengalami hal seperti itu lagi. Tetapi meskipun demikian, ia tidak akan menyerah pada gagasan untuk pergi ke festival. Untuk meredakan situasi, gadis itu memutuskan untuk berbicara dengan guru, bertanya seperti apa festival naga itu. Namun, pria itu dengan jujur mengakui bahwa ia tidak bisa menjawab putrinya, karena ia belum pernah ke festival seperti itu sebelumnya. Ia berkata terakhir kali ia menghadiri acara seperti itu adalah ketika ia masih remaja. Jadi ia berasumsi bahwa banyak yang telah berubah sejak saat itu. Kalipso mulai bertanya kepada ayahnya dengan minat lebih detail tentang petualangan ini, karena ia belum pernah mendengar tentang kehidupan aktifnya sebelumnya. Secara total, ada 3 festival utama di Kekaisaran yang diadakan setahun sekali, dan festival naga adalah salah satunya. Tidak kalah penting adalah festival untuk menghormati tanah, yang hanya mengundang manusia binatang darat karena konflik dengan manusia air. Untuk alasan ini, makhluk laut segera mulai mengadakan festival mereka sendiri yang merupakan yang terbesar dari semuanya. Namun, terlepas dari skalanya,
Penduduk darat terus menertawakan liburan ini dan meremehkannya dengan sebutan pesta yang berbau ikan. Jadi Pierre, yang entah bagaimana berhasil melihat konflik dengan matanya sendiri, berkata bahwa ada sejumlah besar perkelahian di acara itu. Pria itu, tanpa sedikit pun melebih-lebihkan fakta, menceritakan bahwa di salah satu festival, ia memiliki kesempatan untuk mengalahkan beruang kutub. Di acara lain, karena karakternya yang buruk, ia secara tidak sengaja terlibat perkelahian dengan hiu, yang juga dengan mudah ia menangkan. Dan pada tahun terakhir partisipasi Pierre dalam perayaan semacam itu, ia hampir diracuni oleh rubah, tetapi ia menyadarinya tepat waktu. Jadi ia bisa mengatasinya. Meskipun gadis itu terkejut bahwa ayahnya hanya mengingat pertempuran, ia sendiri bangga bahwa dia tidak pernah kalah pada akhirnya. Sebagai tanggapan, Calypso bertanya kenapa semua kisah festival pria itu hanya soal pertarungan. Dengan cuek, Pierre merasa yang penting ia menang. Gadis kecil itu mengucapkan kalau tentu saja pria itu harus menang karena dia adalah kebanggaan keluarga Killer Whale. Setelah beberapa menit, gadis itu masih belum menerima reaksi apapun dari pria itu, jadi ia memberanikan diri untuk menatapnya. Bayangkan betapa terkejutnya gadis itu ketika ia melihat sedikit rona malu di wajah Pierre yang biasanya murung dan dingin. Calypso sama sekali tidak mengharapkan reaksi seperti itu. Tetapi ia tidak bisa tidak bertanya tentang emosi guru, karena ia tertarik. "Master, apa kau tersipu?" tanya Calypso. Pria itu merespon kalau ia tidak pernah merasakan emosi itu, jadi ia tidak tahu. Belus mengawasi percakapan ayah dan adik perempuannya dalam diam. Tiba-tiba, pria itu tidak tahan lagi dan menyatakan bahwa duel secara resmi diizinkan di Festival Naga, yang membuat gadis itu marah karena tadinya ia ingin mencoba menggoda ayahnya sedikit lagi. Tapi kakak laki-laki itu tidak punya rencana untuk menghadapi ayahnya, karena ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia tahu banyak. Akhirnya, gadis itu menyadari bahwa tidak ada bahaya. Jadi ia meminta Belus untuk menceritakan sesuatu yang lain. Calypso terlalu sedikit tahu tentang peristiwa ini, karena di kehidupan masa lalunya, hubungannya dengan orang-orang darat memburuk, dan pria itu tiba-tiba menyarankan gadis kecil itu untuk pura-pura jadi mangsa jika ia ingin bersenang-senang di festival. Semua perbandingan yang tampaknya tidak berbahaya ini hanya membuat Calypso semakin marah, karena tidak menyenangkan baginya mendengar semua ini. Akibatnya, Pierre bahkan harus menggendong gadis itu, agar ia tidak memulai perkelahian dengan kakak laki-lakinya yang tidak diinginkan. Calypso bertanya dengan bingung, apakah guru benar-benar berada di pihak pria itu, yang dijawabnya dengan percaya diri bahwa tidak, karena ia tidak merencanakan ini. Setelah itu Pierre, dengan wajah yang terdistorsi karena amarah, berjanji bahwa ia sendiri akan membunuh Belus yang kurang ajar. Kemudian Calypso dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya apakah mereka akan dapat melihat Duke Naga di festival yang diadakan untuk menghormatinya. Tetapi para pria itu mengecewakan gadis itu dengan mengatakan kepadanya bahwa ia belum pernah menghadiri acara seperti itu. Jadi ia sepertinya tidak akan datang sekarang. Calypso tidak bisa mempercayainya sampai akhir, karena baginya itu sama seperti tidak adanya orca di perkebunan keluarga mereka. Pada saat yang sama, di kediaman Aquasiadel, peristiwa mengerikan terjadi di rumah Rodson, karena ia dengan keras memarahi asistennya. Pria itu tidak mengerti mengapa mereka tidak pernah bisa membunuh Putri Pierre, meskipun ia telah memberi mereka kesempatan seperti itu berkali-kali. Beberapa pelayan terbaring di lantai, nyaris tidak hidup, karena Tuan tidak ragu-ragu untuk melampiaskan amarahnya pada mereka. Kakak laki-laki Pierre marah karena ia percaya bahwa menyingkirkan hanya satu gadis bukanlah tugas yang sulit. Yang paling membuatnya kesal adalah bahwa sekarang, karena Calypso, putranya terpaksa menanggung penghinaan di luar tembok sekolah. Jadi ia memerintahkan untuk mencoba membunuh gadis itu lagi, meskipun ayahnya selalu berada di sisinya. Pria itu secara khusus membuat rencana. Menurutnya gadis itu seharusnya mati, sehingga tidak ada yang akan tahu tentang hal itu. Ibu Vina duduk di samping suaminya selama ini dan mendengarkan dengan saksama semua kata-katanya, karena ia memiliki pemikirannya sendiri. Akibatnya, wanita itu tidak ahli dalam menyelesaikan sesuatu, jadi lebih baik memastikan semuanya tertutupi. Sementara itu, Calypso masih tidak bisa menerima fakta bahwa ia tidak akan bisa melihat naga di festival yang akan datang. Pierre mengamati gadis itu dengan cermat.
yang menyimpulkan bahwa ia terlalu ceroboh selama ini. Gadis itu tidak bisa tidak mempercayai kakak laki-lakinya, tapi di sisi lain ia mengerti bahwa tidak ada gunanya Blus berbohong. Semua yang Calypso ketahui tentang naga saat ini adalah bahwa sejak awal ia hanya ingin menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Sementara gadis kecil itu tenggelam dalam pikirannya, Blus tiba-tiba merasakan semacam aura membunuh di luar kereta. Tidak seperti mereka, gadis itu tidak dapat mendeteksi bahwa sesuatu sedang mendekat, jadi ia terkejut dengan kata-kata guru. Tetapi sebelum Calypso bisa mengajukan satu pertanyaan pun, semacam sihir menghancurkan seluruh kereta mereka dengan satu pukulan. Ini tidak cukup untuk menghancurkan dua orca kuat dengan kekuatan air, tetapi gadis itu masih cukup ketakutan. Pada saat yang sama, Pierre, meskipun ada serangan, berperilaku santai mungkin, seolah-olah ia sedang tidur di rumah. Tiba-tiba, tepat di belakang kaca bagian kereta yang masih utuh, Calypso tiba-tiba melihat sosok-sosok tak dikenal. Untuk mencegah orang-orang itu melukai mereka dengan cara apapun, pria itu pertama-tama mengaktifkan kemampuannya, memusatkannya di tangannya. Setelah itu ia menuangkan hampir semua kemampuannya kepada musuh-musuhnya, karena ia tidak akan menyisakan satu pun dari mereka. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Pierre menggunakan kemampuannya secara maksimal, tetapi ia tetap tidak lupa untuk melindungi putrinya. Akibatnya, sebagian besar tentara bayaran dimusnahkan hanya dalam hitungan detik, yang membuat mereka semua sangat ketakutan. Ketika musuh mencoba menyerang keluarga Aquasiadel, pria itu dengan cerdik melindungi dirinya dari pukulan menggunakan pintu kereta. Para perampok sama sekali tidak menyangka bahwa akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan apapun kepada pria yang memiliki kekuatan air. Dan putra Ogula sendiri tidak terluka sedikit pun, karena ia sepenuhnya mengendalikan seluruh situasi serangan itu. Bahkan Belus, yang sedikit lebih lemah dari ayahnya, mampu dengan mudah menahan semua serangan lawannya yang bodoh. Di sini gadis kecil itu memperhatikan bahwa mereka baru saja disusul oleh para penjaga yang telah menunggangi konvoi kedua selama ini. Tepat setelah mereka, Misa muncul dari kereta, sangat khawatir dan takut akan keselamatan gadis kecil itu. Ia hampir segera didorong ke samping oleh pelayan lain yang jauh lebih banyak bicara, dan karena itu dapat dengan mudah melanggar aturan etiket. Untuk memastikan tidak ada yang terluka, gadis itu meminta guru untuk menyelamatkannya. Tapi ia mengakui bahwa akan sulit baginya untuk melindungi semua orang seperti itu. Jadi pria itu memberikan Calypso ke tangan pengasuh yang terampil untuk sementara waktu, karena ia perlu fokus pada pertempuran. Misa segera bertanya, apakah Calypso sangat takut? Yang dijawabnya dengan tenang bahwa ia baik-baik saja, karena ayahnya ada di dekatnya. Calypso tiba-tiba menyadari bahwa ketika pelayan itu menunjukkan perhatian seperti itu kepadanya, entah mengapa ia merasa hatinya tergelitik. Ia tidak membenci ini, tapi ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Untuk mengalihkan pembicaraan, gadis itu secara khusus bertanya apakah para asisten terluka, tetapi mereka semua baik-baik saja. Setelah itu, Calypso semua memutuskan untuk menikmati pertunjukan, di mana Pierre dan Belus akan dengan mudah dan sederhana berurusan dengan musuh-musuh mereka. Dan memang, tidak peduli berapa banyak musuh yang ada di sekitar, pria itu tidak menyerah kepada salah satu dari mereka, dan tidak membiarkan siapapun mendekatinya. Dengan gerakan yang cekatan dan tepat, ia menembakkan bom air langsung ke musuhnya, menyebabkan mereka terbang mundur beberapa meter dengan jeritan. Untuk Belus, pertempuran ini sedikit lebih sulit, meskipun ia pun berhasil menghindari pisau dan shuriken tepat waktu. Tiba-tiba, salah satu bandit juga mengaktifkan kekuatan air, karena ia mati-matian mencoba melindungi dirinya dengan itu. Calypso tidak mengharapkan keterampilan seperti itu dari musuh, tetapi ia terus bersikap santai, seperti anak berusia 3 tahun biasa. Gadis itu ingat bahwa hanya pamannya yang cukup tidak sabar untuk mengatur semua ini. Tetapi ia merasa pria itu bukan tipe yang bertindak seceroboh ini. Gadis itu tidak tahu pasti apakah Bayon menjadi pecundang kali ini, hanya karena ayahnya, yang memiliki status tinggi, terus-menerus melindunginya. Tiba-tiba, salah satu lawan menyerang gadis itu dan pelayannya secara langsung, tetapi Calypso dengan mudah memukul mundur serangannya. Pria itu terdiam ketakutan, karena ia melihat bahwa, karena tindakan gadis kecil itu, pedangnya kini patah menjadi 2. Tetapi Calypso tidak akan berhenti di situ,
karena ia mempercepat dan memukul musuh tepat di perut. Pada saat ini, Pierre masih sibuk berurusan dengan sisa penyerang, jadi ia tidak memperhatikan apa-apa. Tetapi gadis kecil itu segera menebak apa yang sedang terjadi dan mulai memarahi ayahnya, karena berpikir kalau pria itu sengaja mengirim musuh ke arahnya. Sebagai tanggapan, putra kepala suku menyatakan bahwa penerapan pengetahuan dalam praktik juga merupakan bagian dari pelatihan, jadi tidak ada yang perlu dikeluhkan. Calypso ingin mengatakan bahwa ia telah menggunakan pengetahuan itu selama lebih dari 10 tahun karena reinkarnasi. Tetapi ia tidak bisa. Karena semuanya baik-baik saja dengan ayahnya, gadis itu mengalihkan pandangannya ke pertempuran kakaknya yang bertarung sedikit lebih jauh. Mereka bilang berpuas diri adalah cara terbaik untuk mengalahkan bahkan warrior terkuat sekalipun. Tapi Blues tidak mengerti kenapa Calypso kini menatapnya dengan raut wajah seperti itu. Calypso begitu tenggelam dalam pikirannya, hingga ia tidak menyadari tepat waktu bagaimana salah satu musuh tiba-tiba meraih kakinya. Belus mengetahui hal ini sebelum adiknya, jadi ia melemparkan sihir air, tetapi kecepatannya tidak cukup untuk membantu gadis itu. Akibatnya, gadis itu jatuh ke bawah tanah, tepat ke lorong yang baru saja digali oleh musuh, dan tidak ada pelayan yang bisa membantu. Calypso kesulitan bernapas saat ia terbawa arus bawah tanah, tetapi gadis itu masih mencoba memahami musuhnya. Tiba-tiba, orang tak dikenal ini mengirimkan sengatan listrik ke seluruh tubuh gadis kecil itu, yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Namun, meskipun demikian, Calypso menyadari bahwa ia tidak bisa berdiam diri dalam situasi seperti itu. Jadi ia meremukan tangan musuh dengan kaki bebasnya. Setelah itu, ia memusatkan semua kekuatan airnya di tempat itu, untuk memukul musuh bahkan tanpa ayunan yang sesuai. Karena ini, gadis itu berhasil membebaskan dirinya dari cengkeraman pria tak dikenal itu. Tetapi ia masih terjebak di dalam tanah. Betapapun Calypso ingin mati kali ini, udara semakin menipis, jadi ia perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Tiba-tiba, beberapa menit kemudian, gadis itu terbangun di permukaan, yang sangat mengejutkannya, karena ia tidak ingat bagaimana ia keluar. Gadis itu segera mendengar suara lawan-lawannya, yang mati-matian mencoba menemukannya. Musuh-musuh itu dengan cukup ceroboh berkata, bahwa begitu mereka membunuh gadis kecil itu, tugas mereka akan sepenuhnya selesai. Calypso membeku ketakutan ketika ia mendengar kata-kata seperti itu, karena ia tidak menyangka bahwa semua orang ini akan memburunya. Gadis itu dengan hati-hati melihat sekeliling, dan dapat memahami bahwa ia sangat dekat dengan tempat kerabatnya berada. Calypso menyadari bahwa jellyfish mencoba menculiknya, yang hanya membuat ia semakin sulit melarikan diri. Calypso baru sekarang menyadari bahwa para perampok yang menyerang kereta sebenarnya adalah pengalih perhatian, karena mereka memiliki rencana lain. Baik Pierre maupun Belus tidak menyadari ikan lele dan ubur-ubur yang bersembunyi, karena manusia binatang ini terlalu pandai menyamarkan diri terhadap lingkungan mereka. Calypso mengerutkan kening dengan serius, karena rencana ini terlalu rumit untuk pamannya yang bodoh. Jadi gadis itu menyimpulkan bahwa bibinya, yang juga tidak menyukainya, pasti ikut campur dalam serangan ini. Karena musuh-musuh mencoba menemukan gadis itu, ia memutuskan untuk mencoba melarikan diri dari mereka di suatu tempat untuk saat ini. Tetapi ketika gadis itu mencoba bangun dengan hati-hati, ia merasakan sakit yang kuat di kakinya, yang telah diremas oleh salah satu penculik. Gadis kecil itu menyadari bahwa ia hanya bisa berjalan lambat, tetapi ia tidak akan bisa melarikan diri dari musuh-musuhnya terlalu lama. Untuk alasan ini, gadis itu memutuskan untuk mencari gua kecil tempat ia bisa bersembunyi dari para perampok. Tiba-tiba, tepat di depannya, gadis itu melihat ular yang belum pernah terlihat sebelumnya, dengan mata berlinang air mata, karena rasa sakit. Begitu ia bertanya apakah itu cacing di depannya, makhluk itu segera mulai mencicit sedih dan menangis karena kata-kata yang menyinggung ini. Gadis kecil itu segera meminta maaf kepada makhluk itu. Setelah itu ia berkata bahwa mereka harus lebih tenang karena ia sedang diburu. Gadis itu berharap makhluk yang tidak dapat dimengerti ini dapat memahaminya dan berhenti mencicit, yang dapat menarik perhatian yang tidak perlu. Dan ular biru itu benar-benar tenang secara tiba-tiba. Meskipun dari ekspresi wajahnya, masih jelas betapa tersinggungnya ia. Gadis itu menduga bahwa di depannya adalah manusia binatang, atau hanya binatang pintar. Karena ia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri,
ia meletakkan makhluk itu dan memintanya untuk berlari sejauh mungkin dari tempat berbahaya ini. Calypso hanya bisa berharap bahwa ular itu tidak mengikutinya ke tempat pertempuran, dan gadis itu sendiri telah memutuskan untuk mencari setidaknya tempat berlindung sementara untuk dirinya sendiri, agar musuh-musuhnya yang jahat tidak dapat menemukannya. Di salah satu kehidupan masa lalunya, gadis itu pernah hidup di hutan, tetapi ia tidak berpikir bahwa pengalaman ini harus diulang. Tiba-tiba, gadis itu menyadari bahwa ular biru itu mengikutinya alih-alih melarikan diri. Tapi tidak ada waktu untuk bertanya, karena tepat 1 meter darinya, ia kembali mendengar suara para penculik. Calypso membungkam ular yang telah ia bawa bersamanya, dan berdiri diam agar tidak ada yang bisa menemukan mereka. Tetapi hanya beberapa detik kemudian, gadis itu mengerutkan kening lagi karena ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi dari mereka. Tidak banyak waktu yang berlalu, jadi Pierre dan Belus tentu saja belum berhasil pergi jauh dari tempat kejadian. Namun, gadis kecil itu masih mulai ragu apakah guru akan dapat menemukannya di antara semua pohon dan semak ini. Hewan kecil itu melihat emosi gadis itu dengan sempurna, yang membuatnya sedih, tetapi ia tidak merangkak menjauh darinya. Tiba-tiba, tepat di belakangnya, Calypso merasakan sedikit gerakan, yang secara teori, seharusnya tidak ada di gua kosong. Bayangkan betapa terkejutnya Calypso ketika seekor kelinci, yang telah ia takuti dengan kehadirannya, tiba-tiba berlari melewatinya. Gadis itu menyadari bahwa ia telah menarik terlalu banyak perhatian, jadi ia berlari keluar dari gua dengan harapan bisa bersembunyi di hutan. Tapi para pria itu berlari jauh lebih cepat daripada Calypso, jadi mereka dengan cepat dan mudah mengurungnya di jalan buntu. Sejauh ini, gadis itu berhasil menghindari semua serangan musuh, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan bisa melawan mereka terlalu lama. Kekuatan gadis itu hampir habis, dan situasinya diperparah oleh kakinya yang sakit. Jadi gadis kecil itu tidak tahu bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya dalam beberapa detik, rasa sakit di kakinya menjadi begitu tak tertahankan, sehingga Calypso tidak bisa lagi bergerak. Itulah mengapa gadis itu membeku di tempat dan bertanya dengan mengancam apakah itu Bayon, yang telah mengirim semua orang ini kepadanya. Para orang itu ketakutan ketika mereka mendengar bahwa anak ini dapat mengenali majikan mereka dengan sangat cerdik, meskipun mereka tetap diam. Saat lawan-lawan mengumpulkan pikiran mereka untuk menyerang gadis itu, ia kembali dengan tenang meminta ular itu untuk lari. Sementara itu, musuh-musuh mulai perlahan mendekati Calypso, dan ia memutuskan untuk mencoba bertahan selama ia bisa. Sementara pria itu mengeluarkan pisaunya. Gadis itu menyesal bahwa hidupnya ini berakhir terlalu cepat, dan ia baru saja membangun semuanya dengan baik. Musuh dengan akurat meluncurkan pisau langsung ke gadis kecil itu, karena ia sama sekali tidak merasa kasihan pada anak yang manis dan cantik ini. Calypso masih sedih, karena lain kali jika ia terlahir kembali, ia harus mulai berkomunikasi dengan teman-temannya dari awal. Tiba-tiba, pada saat itu juga, kekuatan air menghalangi semua pisau yang terbang ke arah gadis itu, yang ia sendiri sama sekali tidak menyangka. Segera setelah ini, serangan air terbang ke arah para bandit, dan mereka membeku di tempat selama beberapa detik pertama karena terkejut. Mereka pernah menghadapi kekuatan seperti itu sebelumnya, jadi para musuh sangat ketakutan, karena mereka tidak tahu bagaimana cara melawannya. Sebelum lawan-lawan sempat mengambil tindakan apapun untuk membela diri, sihir kuat ini mulai menyerang mereka satu persatu. Calypso menyaksikan apa yang terjadi dalam keterkejutan total, karena ia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa seseorang akan berhasil datang membantunya. Beberapa saat kemudian, kaki seorang pria muncul dari balik dinding air, dan ia dengan cepat dan cekatan berhasil membubarkan semua musuh ke samping. Ternyata itu Belus, yang sekarang sangat marah dengan apa yang terjadi dan sangat fokus pada pertempuran dengan para bandit. Saat melihat kakaknya, gadis itu jatuh ke tanah dengan lega, karena ia memutuskan bahwa semua bahaya baginya kini telah berlalu. Gadis kecil itu bertanya dengan bingung, apakah kakaknya menyisakan setidaknya satu penyerang hidup-hidup, karena bisa berguna sebagai sandera. Yang dijawab dengan marah oleh pria itu bahwa ini bukan sesuatu yang seharusnya dipikirkan gadis itu saat ini, karena ia tidak datang untuk menyelamatkannya. Calypso tidak ingin mati, jadi ia mencoba menakut-nakuti kakaknya dengan ayah mereka.
yang pasti tidak akan meninggalkan situasi ini. Pierre memiliki kekuatan untuk membunuh Belus, bahkan tanpa anak laki-laki itu sempat mengaktifkan kemampuannya, dan mereka berdua tahu itu. Jadi putra pertama Pierre itu sekarang berpikir keras tentang apa yang sebenarnya harus ia lakukan saat ini. Tiba-tiba, Calypso merasa bahwa ular biru yang sama, entah mengapa tidak melarikan diri, kini sedang memanjat lengannya. Makhluk itu duduk di lengan gadis itu, dan mulai mendesis marah kepada pria itu, menunjukkan dengan seluruh penampilannya bahwa dia tidak boleh berani mendekat. Bahkan Belus bertanya cacing macam apa itu. Calypso segera menuntut agar ia meminta maaf karena menghina makhluk itu dengan cara seperti itu. Ia berkata bahwa ia mengira itu ular. Tapi ini tidak sepenuhnya jelas karena perilaku makhluk itu. Begitu Belus berasumsi bahwa gadis kecil itu akan memakan hewan kecilnya, ular itu segera mulai gemetar ketakutan. Pria itu menjadi benar-benar tertarik pada makhluk ini, yang membuat gadis itu menyadari bahwa ia telah berubah pikiran tentang membunuhnya. Tiba-tiba, mereka menemukan aura yang kuat dan berdarah dingin tepat di belakang mereka, menyebabkan kakak beradik itu berbalik. Tidak sulit bagi mereka untuk menebak bahwa dari suatu tempat di hutan, Pierre yang marah perlahan mendekati mereka. Gadis itu segera meminta pria itu untuk memberinya tangannya, yang dijawabnya dengan terkejut mengapa semua ini diperlukan. Gadis itu menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya cara kakaknya bisa mendapatkan poin dari ayahnya. Tetapi pria itu tidak punya rencana untuk mengejar hal seperti itu. Namun, Calypso tidak mendengarkan Belus saat itu, karena ia sangat khawatir bahwa ayahnya bisa membunuhnya karena marah. Jelas dari wajah pria itu bahwa ia sama sekali tidak ingin mendengarkan siapapun sampai ia menemukan putrinya. Pada akhirnya, putra pertamanya memutuskan untuk menggandeng tangan adik perempuannya, karena ia tidak ingin jatuh di bawah tatapan jahat ayahnya. Gadis itu berterima kasih pada kakaknya karena sudah membantunya. Belus tampak terkejut karena sudah mendengar itu dari adiknya. Calypso berkata kalau sejujurnya ia tidak membenci kakaknya itu. Ia mengajak Belus agar mereka mulai berteman baik mulai sekarang. Gadis itu mengakui kalau kakaknya menyebalkan, tapi ia akan mengikuti sebagian besar yang pria itu katakan. Karena ia bukan musuh Belus, gadis itu terbang karena kekuatan air dari ayahnya. Pierre menangkap putrinya dan menatapnya dengan tajam, membuat gadis kecil itu takut dan panik. Ia tidak menduga ayahnya bukan marah padanya, melainkan memintanya menjelaskan secara detail bagian mana dari tubuhnya yang terluka. Calypso mengatakan kalau musuh sudah sekarat, jadi meminta ayahnya untuk membiarkannya saja. Tapi Pierre merasa tidak ada alasan untuk memberi mereka kematian yang mudah. Pada akhirnya, Calypso harus setuju bahwa orang-orang ini tidak bisa diberi kematian cepat agar ayahnya senang. Segera setelah izin gadis itu, putra Okula mengaktifkan kemampuannya, tetapi sama sekali tidak melukai putrinya. Ia mengarahkan kekuatan air terhadap musuh-musuhnya karena ia ingin melampiaskan kemarahannya pada mereka atas penculikan Calypso yang begitu kejam. Hanya setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang selamat dan akan dapat menceritakan tentang apa yang telah terjadi, pria itu akhirnya tenang. Kali ini, gadis itu bertanya kepada guru apakah mereka seharusnya meninggalkan setidaknya satu musuh untuk diinterogasi nanti. Tapi Pierre menyatakan dengan keyakinan mutlak bahwa ia tidak membutuhkan orang seperti itu, karena mereka tidak mungkin memberitahunya sesuatu yang berguna. Dengan marah, Pierre meyakinkan putrinya kalau setelah mereka kembali, ia akan menyelidikinya dan menemukan kebenaran. Calypso senang bahwa ayahnya ingin membalas dendam, jadi ia tidak mencoba menghentikannya. Malam itu, mereka berhenti untuk bermalam di hutan, karena mereka perlu waktu untuk memperbaiki kereta yang rusak. Sementara gadis itu dengan gembira mengobrol dengan semua orang di sekitarnya. Ayahnya terus mengawasinya dengan marah sambil tetap berada tak jauh darinya. Pria itu melihat dengan sangat jelas kondisi kaki gadis kecil itu setelah serangan perampok, dan Pierre terus menyalahkan dirinya sendiri secara mental karena membiarkan hal seperti ini terjadi karena ia bertanggung jawab atas Calypso. Beberapa menit yang lalu, pria itu mencoba mencari tahu dari gadis itu siapa sebenarnya yang melukainya begitu parah, sehingga ia nyaris tidak bisa berjalan. Tetapi gadis kecil itu berkata bahwa semua pelakunya sudah mati, jadi tidak masalah siapa yang berhasil melukainya. Meskipun Pierre tahu bahwa gadis itu benar,
ia masih dihantui oleh perasaan tidak puas yang aneh karena situasi ini. Dan pada saat itu, Kalipso tersenyum senang pada Misa, yang dengan terampil membuat karangan bunga liar yang indah untuknya. Pria itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat bagaimana gadis itu bahagia, jadi ia bahkan menerima Belus sebagai beban dalam kelompok mereka. Namun, Putra Okula masih tidak lupa bahwa jelas tidak mudah bagi mereka untuk mengatur seluruh penyergapan ini, di mana putrinya jadi menderita. Pria itu percaya bahwa sejak awal, hubungannya dengan gadis kecil itu telah berkembang dengan tidak benar. Dan inilah yang terjadi. Tapi ia sangat berharap bahwa suatu hari nanti mereka bisa memperbaiki hubungan buruk sedikit demi sedikit, dan saat putrinya sudah tidak lagi marah, ia berharap gadis kecil itu menerimanya sebagai seorang ayah. Kemudian, putra pertamanya tiba-tiba mendekati pria itu dan mengalihkan perhatiannya dari pikirannya tentang masa depan dengan Kalipso dengan kata-katanya. Anak laki-laki itu yakin akan kemampuannya sendiri. Jadi ia menawarkan ayahnya untuk membuat kesepakatan dengannya agar mereka bisa bepergian bersama dengan damai. Belus dengan jujur mengakui bahwa ia tidak tahu mengapa adiknya tiba-tiba diserang. Ia berbagi informasi dengan pria itu tentang siapa sebenarnya perampok yang melakukan serangan itu. Belus menemukan segel keluarga di antara tubuh tentara bayaran yang dipukuli, yang merupakan milik klan Aquasiadel. Pierre bertanya dengan nada dingin apa yang diinginkan Belus sebagai ganti kerjasama mereka, karena ia tahu bahwa tidak ada yang gratis. Mendengar ini, putra tertua berkata bahwa ia ingin mendengar kebenaran nanti untuk 3 pertanyaan apapun yang akan ia ajukan kepada Pierre kapan saja. Pierre segera menyadari bahwa kesepakatan ini menguntungkan baginya, karena ia ingin melindungi putrinya lebih dari sekadar menjaga harga dirinya. Jadi ia mengulurkan tangan kepada putranya dan mengaktifkan kemampuannya untuk membuat sumpah yang tidak dapat dilanggar. Pria itu tidak tahu apa yang mungkin diakibatkan oleh janji ini nanti, tetapi ia tidak akan menyesali apapun sekarang dalam keadaan apapun. Setelah kesepakatan selesai, Pierre mengambil bukti untuk dirinya sendiri dan bertanya kapan anak laki-laki itu berniat mengajukan pertanyaannya. Belus berkata bahwa salah satunya akan bertanya sekarang juga, karena ia memiliki minat pada satu aspek tertentu dari hubungan antara ayah dan anak. Pada saat ini, gadis itu bahkan tidak curiga bahwa kakaknya sedang membicarakan sesuatu yang serius, jadi ia bersikap sangat santai. Sementara Pierre bersiap untuk mendengarkan dengan penuh perhatian kepada putranya yang baru saja mengajak membuat kesepakatan penting. Dan Belus mengumpulkan pikirannya dan bertanya, apakah ia memiliki mimpi aneh atau tidak akhir-akhir ini. Pria itu berpikir keras sebelum menjawab dan pertama-tama menyembunyikan bukti di saku pakaiannya. Setelah itu ia berjalan melewati putranya. Singkatnya mengatakan bahwa ia tidak mengerti apa yang anak itu maksud, karena ia sudah 10 tahun terakhir belum pernah mengalami mimpi. Pierre bingung karena hanya itu yang ditanyakan putranya. Anak itu berkata kalau ia sudah mendapat jawaban yang ia cari. Belus menyadari bahwa kecurigaannya tidak terkonfirmasi, tetapi ia tidak memaksa untuk percakapan yang lebih rinci. Saat itu, Kalipso memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan ular itu. Jadi ia dengan hati-hati memeriksa makhluk itu. Entah mengapa, makhluk itu nyaris tidak bisa bernapas, seolah-olah telah menerima pukulan serius, meskipun semua perkelahian sudah lama berakhir. Gadis itu menduga bahwa ular itu mungkin lapar, karena ia belum melihatnya makan apapun sepanjang hari. Karena gadis itu tidak tahu persis apa yang dimakan ular, ia memutuskan untuk mencoba mencari hewan kecil untuknya. Tapi sebelum gadis itu sempat bergerak 1 meter pun dari kemah, ia tiba-tiba dikelilingi dan diangkat ke udara oleh kekuatan air seseorang. Ternyata itu adalah ulah Pierre, yang menyadari bahwa gadis kecil itu pergi ke suatu tempat dan tidak membiarkannya berjalan sendirian. Kalipso dengan jujur mengakui bahwa ia hanya ingin mencari sesuatu untuk dimakan ular kecil itu, yang jelas tidak enak badan. Pria itu telah melihat makhluk seperti itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya dan berharap bahwa gadis itu belum terlalu terikat padanya. Sebagai tanggapan, gadis itu menyatakan bahwa ular itu telah mencoba menyelamatkan hidupnya, jadi ia tidak ingin makhluk itu mati sekarang. Pria itu melihat kaki gadis kecil itu lagi dan bertanya, apakah ia benar-benar akan pergi ke suatu tempat dalam keadaan seperti itu. Kalipso tidak tahu bahwa ayahnya masih khawatir tentang lukanya.
tetapi ia dengan tulus berterima kasih kepadanya atas perhatiannya. Pria itu berkata bahwa ia tidak bisa tidak memikirkannya, karena ia juga bersalah atas apa yang terjadi pada gadis kecil itu. Pierre mengingat kalau putrinya bilang kalau di situasi seperti ini, ia harus mengatakan sesuatu. Pria itu tanpa diduga dengan lembut membelai kepala gadis kecil itu dan dengan jujur mengakui bahwa ia sangat khawatir akan keselamatannya. Calypso menyaksikan dengan mata terbelalak karena terkejut ketika ayahnya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, mencoba berbicara dengannya seperti ayah sungguhan. Tapi Pierre tidak yakin bahwa ia telah melakukan semuanya dengan benar. Jadi ia bertanya kepada gadis itu apakah ia sudah mengatakannya dengan benar. Gadis itu memang segera mengingat ayahnya di bumi, yang juga merawatnya dengan baik dan mencoba membantunya dalam segala hal. Calypso menyadari bahwa guru dengan cepat memahami semua yang ia butuhkan dan bertindak dengan sangat cekatan. Kemudian pria itu bertanya berapa banyak makanan yang dibutuhkan ular itu, dan Calypso mendengar makhluk itu berkata bahwa ia tidak ingin makan. Dalam keheranan total, gadis itu melihat makhluk itu dan kemudian melihat ayahnya lagi. Tapi ia sama sekali tidak mendengar apa-apa. Hanya setelah beberapa detik gadis itu akhirnya percaya bahwa ular biru itulah yang telah mengeluarkan suaranya. Dan makhluk itu sendiri mengulangi lagi bahwa ia tidak ingin makan, jadi ia tidak perlu mencari makanan apapun di hutan. Makhluk itu juga memberitahukan kalau yang bisa mendengarnya hanya orang yang memiliki kekuatan yang berkaitan dengan waktu. Pierre bertanya kepada gadis itu apakah ada yang salah. Tetapi Calypso tidak langsung memberitahunya bahwa ia entah bagaimana bisa mendengar suara ular biru. Gadis itu bertanya, jika ia bisa mendengar makhluk itu berbicara, apakah dia setengah manusia? Pierre menjawab kalau mungkin aja seperti itu. Ular itu tidak menanggapi asumsi ini, tetapi hanya meminta air sebanyak mungkin kepada gadis itu sebelum ia benar-benar sakit. Calypso dengan panik bertanya berapa banyak air yang diperlukan. Bayangkan betapa terkejutnya gadis itu ketika makhluk itu berkata bahwa ia membutuhkan seluruh danau. Dan bahkan Pierre berkata bahwa itu akan sulit tapi ia mencoba mengeluarkan kekuatan airnya. Calypso menatap ayahnya dengan mata sedih, karena ia berharap bahwa pria itu masih bisa membantu memecahkan masalah sulitnya. Tiba-tiba, gadis itu teringat kemampuan Misa, yang kini dengan tenang berada di tenda. Gadis kecil itu berlari ke pelayannya dan memeluknya, memohon kepada gadis itu untuk menemukan air dalam jumlah besar sedekat mungkin. Pelayan itu tidak menyangka bahwa gadis itu mengetahui kemampuannya dari suatu tempat. Jadi ia membuka matanya lebar-lebar karena terkejut dan khawatir. Intinya adalah bahwa di kehidupan masa lalunya, gadis itu belajar dari detektif bahwa ada manusia binatang dengan kekuatan seperti itu. Awalnya, Calypso tidak percaya bahwa ia telah kehilangan orang yang begitu terampil dan cakap, meskipun ia mencari kekuatan seperti itu. Di kehidupan sebelumnya, mereka membawakan dokumen tentang Misa yang berusaha dengan segala cara menyembunyikan kekuatannya, karena ia dianiaya. Orang-orang seperti pelayan itu, yang hanya setengah binatang, dan seorang shapeshifter yang tidak sempurna. Shapeshifter yang tidak sempurna adalah mutasi yang muncul pada hibit. Mereka entah kekurangan kemampuan spesial, atau mereka akan menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Dalam kasus Misa, dia memiliki kemampuan untuk melacak sumber air. Tapi, meski dia memiliki kemampuan hebat, mutasi selalu menjadi hal yang mendapatkan diskriminasi di dunia manapun mereka berada. Dengan kata lain, shapeshifter yang tidak sempurna harus menghabiskan seumur hidup mereka untuk bersembunyi. Jadi Calypso memahami dengan sempurna bagaimana ia meminta pelayan untuk mengambil risiko. Tapi ia tetap tidak bisa tidak mencoba memohon kepadanya. Mendengar ini, Misa mengakui bahwa ia adalah shapeshifter yang tidak sempurna. Meskipun ia tahu bahwa ini dapat menyebabkan masalah. Bayangkan betapa terkejutnya pelayan itu ketika gadis itu mengatakan bahwa itu sama sekali tidak penting baginya karena ia mempercayai Misa. Alasan ia menyukai pelayan itu adalah karena Misa adalah orang yang baik dan hangat. Gadis itu dengan yakin menyatakan bahwa pelayan itu adalah yang terbaik baginya, jadi gadis kecil itu tidak berencana untuk mengusirnya. Setelah kata-kata ini, wanita itu terdiam, karena sekarang keputusan sepenuhnya ada pada Misa, jadi yang tersisa hanyalah menunggu. Sebagai tanggapan,
Misa tersenyum senang dan berkata bahwa ia pasti akan menemukan sumber air untuk gadis itu sesegera mungkin. Entah mengapa, pada saat itu, Calypso teringat situasi dari kehidupan masa lalunya, ketika ia adalah kepala klan Aquasiadel. Kakaknya mengatakan kepadanya bahwa kemanapun gadis itu pergi, akan selalu ada orang-orang yang diam-diam dan setia mengikutinya. Pria itu tidak bisa menjelaskan kata-katanya secara lebih rinci. Ia hanya mengatakan bahwa ia tahu ini dengan sangat baik dari pengalamannya sendiri. Jadi ia tidak ragu. Tapi saat ini, Calypso perlu fokus untuk menemukan danau yang berhasil dilakukan berkat kemampuan Misa. Bahkan Pierre terkejut dengan bakat pelayan itu, yang ia akui dengan jujur, karena ia tidak memiliki keterampilan seperti itu, meskipun kekuatannya. Setelah itu pria itu menurunkan putrinya ke tanah, karena ia perlu melanjutkan operasi penyelamatan ular birunya. Calypso tidak ragu dan menurunkan makhluk itu ke dalam air secepat mungkin, berharap ini pada akhirnya akan membantu. Begitu makhluk itu berada di danau, ia segera hidup kembali, membuka matanya dan muncul dari keadaan lelahnya. Gadis kecil itu tidak menyangka bahwa hewan itu tiba-tiba akan mulai bercahaya. Tetapi ia tidak takut dan tetap berdiri di sampingnya. Sementara itu, ular itu mulai perlahan minum air, secara bertahap meningkatkan kecepatan penyerapan cairan. Pierre mengangkat Calypso lagi, dan bersama Misa, mereka mulai mengamati bagaimana makhluk itu berurusan dengan air. Pada saat itu, makhluk itu benar-benar mulai menyerap air dengan kecepatan yang luar biasa, yang mengejutkan. Akibatnya, dalam hitungan detik, corong besar tercipta di tengah danau, karena ular itu berada di pusatnya. Karena tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi, semua orang berdiri diam dan menyaksikan dengan terkejut saat ular itu minum. Calypso tidak dapat memahami bagaimana makhluk sekecil itu bisa minum cairan dalam jumlah yang sangat besar. Sementara itu, penghuni danau panik karena permukaan air secara bertahap berkurang akibat tindakan ular. Gadis itu memutuskan untuk campur tangan untuk mencegah makhluk itu mengeringkan seluruh danau, tetapi pria itu tidak mengizinkannya masuk, karena ia khawatir akan keselamatannya. Pria itu menjelaskan bahwa sudah tidak ada gunanya mencoba menghentikan makhluk itu dengan cara apapun, karena mereka tidak akan bisa mencapainya di dalam air. Hanya setelah sekitar setengah jam, aliran air yang sangat besar tiba-tiba melesat ke udara dari tengah corong, naik tinggi ke langit. Itu adalah ular biru yang sama yang dengan gembira melompat keluar dari danau, dan dengan senyum bahagia di wajahnya. Berterima kasih atas bantuan yang begitu penting. Gadis itu yang marah pada makhluk itu, karena minum begitu banyak air seperti babi rakus. Misa menatap gadis kecil itu dengan terkejut, dan Calypso ingat bahwa tidak ada seorang pun kecuali dirinya yang bisa mendengar kata-kata ular itu. Makhluk itu dengan kepala tertunduk merangkak ke arah gadis itu, dan mengakui bahwa ia mencoba berhenti, tetapi itu di luar kemampuannya. Ular biru itu benar-benar bingung, dan dengan air mata di matanya bertanya kepada gadis itu, apa ia telah melakukan kesalahan. Calypso tidak memarahi makhluk itu lebih jauh, tetapi malah bertanya, apakah ia akan baik-baik saja sekarang, yang dijawabnya dengan anggukan. Hanya setelah ini Calypso dengan penasaran bertanya makhluk apa dia sebenarnya, karena ia masih tidak bisa mengerti. Sebagai tanggapan, makhluk itu mengungkapkan bahwa namanya adalah Tut, dan ia adalah pelayan Duke Dragon yang akan melindungi kekaisaran. 2 hari kemudian, Calypso tidak bisa berhenti tersenyum, karena ia tidak pernah memimpikan perkenalan seperti itu. Tidak mungkin untuk tidak melihat keadaan bahagia gadis itu, karena ia bahkan tidak mencoba menyembunyikan emosinya. Pierre tidak dapat memahami mengapa putrinya dalam suasana hati yang begitu baik, tetapi ia mencoba untuk tidak merusak keadaan ini. Calypso tidak menjelaskan kepada siapapun bahwa salah satu temuan terpenting baginya adalah pendamping Duke Naga. Malam itu sebelum tidur, gadis itu secara khusus meminta Tut untuk menceritakan lebih banyak tentang Duke Naga, karena ia tertarik. Dan Tut melaporkan bahwa belum lama ini, Duke telah melepaskan semua kekuatannya, karena ia sangat membutuhkan setidaknya semacam teman. Akibatnya, ia terlahir, yang menjadi pendamping pria itu, jadi ia bisa melakukan cukup banyak, meskipun ia sangat kecil penampilannya. Gadis itu menduga bahwa kenalan barunya adalah perwujudan kekuatan Duke, jadi ada hubungan khusus di antara mereka. Meskipun gadis itu belum pernah bertemu pria itu sebelumnya, pendampingnya sudah menyukainya,
yang memberi gadis itu harapan untuk yang terbaik. Di sini gadis kecil itu bertanya, mengapa makhluk sepenting itu tiba-tiba muncul sendirian di hutan. Tapi makhluk kecil itu tidak menanggapi hal ini. Kemudian Kalipso berjanji akan mengantarkannya kepada Duke, yang membuat ular itu segera tersenyum bahagia dan mengucapkan terima kasih. Meskipun Kalipso tidak pernah bisa mengetahui mengapa Tut sendirian, ia punya alasan kuat untuk bertemu dengan naga agung. Gadis itu berharap bisa menyenangkan pria itu jika ia mengembalikan hewan peliharaannya dengan selamat. Untuk alasan ini, masa depan dekat tampak menarik dan menjanjikan bagi gadis itu, sehingga ia bahkan mulai bernyanyi. Tiba-tiba, gadis itu menyadari bahwa kakak laki-lakinya entah mengapa memandangnya dengan aneh, jadi ia bertanya apa yang terjadi. Gadis itu tidak menyangka bahwa pria itu tiba-tiba akan bertanya kepadanya, agak gugup, di mana tepatnya ia mendengar lagu ini. Kalipso berpikir sejenak, karena ia tidak bisa mengatakan bahwa ia telah mendengar melodi ini di salah satu kehidupan masa lalunya. Kalipso memberitahukan kalau ia mendengarnya dari seseorang yang pernah ia kenal. Blues terkejut ketika gadis itu menjelaskan bahwa salah satu temannya memberitahunya tentang lagu ini, tetapi ia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ketika gadis itu mulai bertanya kepada kakaknya, ia tidak menjelaskan mengapa ia tertarik, yang pada akhirnya membuat gadis itu sangat marah. Tetapi kemudian Kalipso dipanggil oleh ayahnya, yang mengatakan bahwa ia lupa memberitahunya tentang kedatangan keluarga kekaisaran pada hari terakhir festival. Biasanya, kaisar dan rombongannya tiba di tengah acara dan segera pergi setelah pidato sambutan. Gadis kecil itu sedikit terkejut ketika ia mendengar bahwa kali ini, alih-alih sang penguasa, Duke Panterion yang akan memberikan pidato. Dari kehidupan masa lalunya, ia tahu bahwa ini adalah garis keturunan Panter Hitam, memegang kekuasaan kedua setelah keluarga kerajaan. Di sanalah karakter utama dan terpenting dalam plot dunia ini, tempat gadis itu secara tidak sengaja berakhir, muncul. Dan kebetulan, dalam salah satu reinkarnasinya, gadis itu dijual kepada keluarga Panterion, yang menyiksanya dengan segala cara. Akibatnya, bahkan Duke Naga menyatakan bahwa ia tidak ingin melihat gadis itu sebagai pengantinnya, jadi ia tidak berniat berkomunikasi dengannya. Sementara gadis itu sangat marah pada keluarga ini, karena semua rasa sakit yang mereka sebabkan padanya. Pierre diam-diam mengawasi putrinya. Ia masih tidak bisa mengerti mengapa gadis kecil itu secara berkala mengalami emosi yang pada dasarnya tidak ada alasannya. Tanpa bertanya, pria itu mengatakan bahwa ia juga punya kabar baik, yang menarik perhatian gadis itu. Pria bangsawan itu mengangguk keluar jendela dan menjelaskan bahwa mereka baru saja tiba di kota Naga, tempat festival akan diadakan. Tut segera mulai mengibas-ngibaskan ekornya dengan gembira, karena ia sangat ingin melihat pemiliknya. Makhluk itu melaporkan bahwa Duke bahkan tidak bisa makan dengan benar tanpanya, yang membuat Kalipso bertanya-tanya lagi mengapa mereka terpisah. Namun kali ini, hewan kecil itu hanya menangis sedih melihat pantulan dirinya, karena masih sulit baginya untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Kalipso mengerti bahwa suka atau tidak suka makhluk itu akan ia antar kembali pada Duke Naga. Malam itu, mereka akhirnya tiba di tempat mereka berencana untuk menginap selama festival. Hanya asisten itu yang mengatakan bahwa ia tidak yakin bisa menemukan tempat untuk keluarga Aquasiadel dan rombongan mereka. Pria itu menyatakan bahwa mereka sudah punya banyak tamu, jadi ia meminta maaf atas sikap seperti itu. Pierre sudah lama tidak menghadiri acara seperti itu, sehingga ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia menghadapi keadaan seperti itu. Dan Kalipso mengerutkan kening tidak senang, karena ia langsung mengerti bahwa semua ini karena permusuhan antara orang-orang air dan darat. Kebencian timbal balik antara kedua spesies manusia binatang itu sudah berlangsung lama, dan tidak ada yang mau mengambil langkah ke arah itu. Dan itu dimulai begitu lama, sehingga tidak ada yang bisa mengatakan dengan tepat kapan itu dimulai dan siapa yang menjadi pemicunya. Hubungan ini menjadi sangat tegang selama negosiasi, ketika yang terlihat hanyalah kebencian yang dipelajari sejak kecil. Tetapi dengan munculnya Ogula di tempat kepala masyarakat manusia binatang, niat jahat timbal balik mulai berkurang sedikit. Intinya adalah bahwa wanita itu memerintah dengan sangat agresif, sehingga sedikit yang siap berdebat dengannya. Akibatnya, setelah beberapa tahun, nenek itu membubarkan pertemuan umum
yang mengakibatkan lebih sedikit konflik antara manusia binatang. Belus tahu bahwa Pierre telah menjalani kehidupan yang tenang, tidak seperti Ogula, tetapi ia berharap pria itu tidak akan menoleransi pengabaian. Asisten itu berusaha keras untuk berpura-pura bahwa ia sangat menyesal atas kurangnya tempat, tetapi ia tidak bisa membantu. Pierre berkata dengan dingin, mengkonfirmasi lagi ucapan pria itu mengenai mereka yang tidak bisa menginap di sini, yang sangat mengejutkan gadis itu, yang mengharapkan hasil yang berbeda. Sepanjang waktu ini, gadis itu terlalu sibuk menenangkan Tut, jadi ia benar-benar lupa untuk memantau suasana di sekitar mereka. Gadis itu bahkan tidak ingin mempertimbangkan pilihan untuk tinggal di luar kastil, jadi ia memanggil ayahnya, yang segera menatapnya. Gadis kecil itu berusaha memasang wajah sesedih mungkin, karena ia ingin gurunya memengaruhi penduduk setempat. Tetapi sebenarnya, intinya adalah bahwa asisten itu sendiri, secara pribadi, tidak ingin membiarkan orang-orang air masuk ke kastil Duke Naga. Ia sudah lama mengatakan kepada semua orang bahwa tidak ada tempat bagi penghuni air di samping penghuni darat. Pria itu berencana untuk berbohong bahwa semua kamar sudah terisi, dan ia tidak punya hak untuk mengambil ruangan seseorang. Tiba-tiba, Putra Okula menjadi sangat marah kepadanya, jadi Pierre tidak mendengarkan lagi dan langsung menendangnya. Akibatnya, asisten itu bahkan tidak sempat membela diri dari pukulan kuat ini dan terbang ke samping tanpa mengurangi kecepatannya sama sekali. Pria itu menabrak dinding yang tidak ia sangka, karena ia sudah lama tidak berkomunikasi dengan perwakilan sejati klan Aquasiadel. Calypso terkejut dengan situasi ini, karena sebelumnya guru itu tidak pernah menunjukkan kekuatan besar seperti ini di depannya. Pierre sendiri dengan tenang mengatakan bahwa ia tidak bisa menahan diri, dan itulah mengapa ia bersikap seperti itu, meskipun agak kasar. Pria itu sangat marah, sehingga ia percaya bahwa jika ia menekan pria ini, sebuah kamar pasti akan muncul untuk mereka di sini. Asisten itu gemetar hebat saat melihat kekuatan tuanya, karena ia menyadari bahwa putra kepala suku sebenarnya bisa membunuhnya saat itu. Para penjaga di sekitar bereaksi terlalu lambat, karena mereka tidak terbiasa dengan seseorang yang memulai konfrontasi di istana. Sebelum asisten itu bisa meminta maaf lagi, karena tidak bisa memberinya kamar, guru itu menembakkan air lagi. Akibatnya, aliran itu melewati hanya beberapa milimeter dari pelayan, yang menjadi semakin ketakutan oleh apa yang terjadi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pria itu merasa dalam bahaya besar, karena ia baru saja menjabat posisinya. Ia akhirnya yakin bahwa di hadapannya bukanlah hanya perwakilan dunia air, tetapi predator sungguhan. Jadi ia jatuh di kaki Pierre, dan mulai memohon pengampunan. Faktanya, putra kepala suku tidak punya keinginan untuk menyakiti asisten istana. Tetapi ia memutuskan untuk memberinya pelajaran yang baik. Pelayan itu, dengan suara gemetar ketakutan, mengatakan bahwa ia pasti akan memberi mereka kamar terbaik dari semuanya. Kemudian Calypso tersenyum dan meminta asistennya untuk menemukan mereka tempat tinggal yang paling dekat dengan Duke Naga. Tetapi untuk ini, Belus menjelaskan kepada adik perempuannya bahwa pelindung agung itu tinggal di kastil terpisah, dan ini hanya untuk tamu. Karena asisten itu tidak bisa memenuhi tuntutan gadis kecil itu, ia menduga bahwa mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jadi Putra Okula menyatakan bahwa pria ini tidak pernah bisa membayar kesalahannya, dan ia mengangkatnya ke udara lagi dengan bantuan sihir. Orang-orang di sekitar segera mulai memohon kepada Tuan untuk meninggalkan kepala pelayan utama kastil itu sendiri, jika ia tidak ingin konflik. Belus dan Calypso bisa langsung tahu bahwa ayah mereka nyaris tidak menahan diri, dan mengejutkan bahwa ia tidak membunuh siapapun. Guru itu memang sangat marah karena kastil Duke Naga memperlakukan tamu-tamu dengan sangat buruk. Tiba-tiba, Pierre berhenti marah dan bertanya kepada putrinya apa yang ia inginkan dari asisten ini agar mereka memaafkannya. Gadis itu menatap walinya dengan terkejut, karena ia tidak menyangka dia akan menimbulkan keributan seperti itu karena dirinya. Gadis kecil itu kemudian dengan riang menyatakan bahwa ia ingin bertemu naga itu, yang membuat asisten itu berteriak bahwa itu tidak mungkin. Tetapi melihat tatapan tajam dan kejam putra kepala suku, pelayan itu segera mengoreksi dirinya dan berjanji bahwa ia akan mencari tahu bagaimana ini bisa dicapai. Ayah Calypso dengan tegas menyatakan
bahwa jika kepala pelayan itu menghargai hidupnya, ia seharusnya sudah mencari tahu tentang semuanya besok. Tak lama kemudian, Calypso mengagumi pemandangan dari kamar kastil yang menakjubkan dan menyadari bahwa ia tidak akan diberi hal seperti ini sendirian. Ini karena bahkan status seorang pengantin wanita hanya menjadikannya bagian dari ritual pengorbanan demi kebaikan kekaisaran dan Duke Naga. Semua orang tahu bahwa gadis-gadis seperti itu hanya hidup beberapa tahun, tetapi tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi pada mereka. Calypso dengan cermat mempelajari dokumen-dokumen itu, tetapi menemukan bahwa hanya proses seleksi untuk peran pengantin wanita yang tercatat. Entah mengapa, catatan itu berakhir dengan gadis itu harus bertemu Duke secara langsung. Salah satu pengantin naga itu tergila-gila padanya, jadi gadis itu tidak tahu apa yang bisa dilakukan pria ini dengan istri-istrinya. Gadis itu tidak puas dengan dirinya sendiri, karena begitu sedikit menunjukkan minat dalam masalah ini di kehidupan masa lalunya ketika ia punya kekuatan untuk mencari tahu segalanya. Satu-satunya harapan gadis itu adalah Tut, yang ingin ia tanyai segera setelah mereka sendirian. Tiba-tiba, pada saat itu, gadis itu begitu tenggelam dalam pikirannya, sehingga ia tidak menyadari bagaimana kakak laki-lakinya mendekatinya. Calypso menoleh kepadanya dengan tidak senang, karena saat itu ia tidak ingin berbicara dengan siapapun karena ia sibuk. Tetapi pria itu bahkan tidak berpikir untuk pergi kemanapun, karena ia ingin mengajukan beberapa pertanyaan penting kepadanya. Pada akhirnya, gadis itu sangat menyesal karena guru itu pergi pada waktu yang tidak tepat untuk mengurus beberapa urusan penting, meninggalkan mereka sendirian. Meskipun pria itu berjanji untuk memastikan bahwa gadis itu tidak perlu takut apapun, ia tidak membutuhkan ini. Karena gadis kecil itu tidak punya pilihan lain, ia menoleh kepada kakaknya dan memintanya untuk mulai berbicara lebih dulu. Belus dengan jujur mengakui bahwa ia bertanya-tanya, apakah ia bisa membunuh adik perempuannya di hutan, yang telah mengalahkan putra ketiga Pierre. Calypso tahu bahwa hal seperti ini akan mengganggu pria itu. Jadi ia berkata seserius mungkin bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Ia memperingatkan bahwa meskipun ia tidak memiliki kekuatan air, Pierre tidak akan pernah membiarkan kematiannya tidak dihukum untuk putranya. Setelah itu gadis itu bertanya mengapa pria itu ikut dengannya. Belus teringat peringatan neneknya bahwa akan sangat sulit baginya untuk melakukan perjalanan ini. Kula tidak mengerti mengapa cucu setianya harus melakukan perjalanan dengan saudara perempuannya. Sebanyak apapun kepala keluarga itu berpikir, selalu tampak baginya bahwa jawaban pria itu menentang logika. Belus tiba-tiba mengatakan bahwa ia ingin lebih dekat dengan Calypso, karena ia melihat manfaat besar dalam hal ini. Namun, saat ini, gadis itu tidak percaya dan dengan marah meminta kakaknya itu katakan saja kalau tidak mau menjawab. Tiba-tiba, Calypso menyadari bahwa suasana di sekitar kakaknya entah bagaimana berubah aneh yang tidak ia duga. Belus tersenyum licik dan meminta gadis itu memberinya beberapa waktu agar ia bisa memikirkan alasannya. Alasan yang bisa gadis kecil itu terima. Calypso dengan tulus tidak mengerti mengapa pria aneh ini mengganggunya terus sehingga ia tidak memberinya sedetik pun ketenangan. Dari kehidupan masa lalunya, ia ingat bahwa sebagian besar emosi Orca terungkap selama pertempuran sengit. Ketika mereka menang, mereka merasakan kebahagiaan dan kebanggaan, dan ketika mereka kalah, mereka merasakan sebagian besar kebencian dan kemarahan. Jika Orca bertemu lawan yang tidak bisa mereka kalahkan berkali-kali, maka setelah beberapa waktu mereka jatuh ke dalam keputusasaan. Namun, gadis itu, mengikuti contoh Agenor, tahu bahwa ada kasus ketika yang kalah mulai memuji para pemenangnya. Tetapi bahkan di kehidupan masa lalunya, gadis itu tidak memiliki kesamaan dengan Belus, jadi ia hampir tidak bisa memahaminya. Untuk alasan ini, Calypso, dengan wajah serius, meminta pria itu untuk mencoba tidak terlalu memperhatikan dirinya. Ketika Calypso menjadi pemimpin dalam reinkarnasi itu, kakak laki-laki itu secara mandiri meminta untuk melayaninya. Untuk membuktikan kesetiaannya, ia menunjukkan lebih banyak antusiasme dalam memecahkan masalah daripada orang lain. Yang membuat Belus terobsesi dalam hidupnya adalah otoritas kepala keluarga, bukan keluarganya. Calypso teringat karakter kakaknya ini,
jadi ia bisa mempercayainya dengan nyawanya. Tapi, ia tidak akan menceritakan semuanya kepadanya. Apalagi, gadis itu berencana untuk keluar dari dunia ini secepat mungkin untuk kembali ke dimensi asalnya. Ia bermimpi untuk melihat ayahnya lagi, yang akan tersenyum lembut padanya dan menggendongnya di lengannya, seperti yang selalu ia lakukan sebelumnya. Untuk mendapatkan kepercayaan Belus sekarang, gadis kecil itu memutuskan untuk berbagi sedikit rencananya untuk masa depan. Ia dengan yakin menyatakan bahwa ia tidak akan berada di sini setelah festival naga berakhir, meskipun tidak ada cara untuk mengetahuinya terlebih dahulu. Belus menanggapi dengan kebingungan, bertanya apa maksud dari perkataan adiknya itu. Kalipso pun menjelaskan pada Belus kalau saat festival naga berakhir, ia tidak akan ada di sini lagi. Pria itu bertanya apa yang akan adiknya lakukan sebagai kepala keluarga. Gadis itu pun memberitahukan kalau ia tidak akan menjadi kepala keluarga. Bayangkan betapa terkejutnya pria itu ketika gadis itu memintanya untuk mengambil tahta sebagai gantinya, karena ia tidak merencanakan ini. Tapi Kalipso tidak akan menarik kembali tawarannya, karena ia benar-benar tidak melihat ada gunanya memerintah keluarga Aquasiadel. Tiba-tiba, Pierre masuk ke ruangan, kembali dari jalan-jalan, dan menginterupsi percakapan antara kakak dan adik. Gadis itu menyadari bahwa suasana hati kakaknya memburuk, karena ia tidak punya rencana untuk menjadi kepala suku. Tiba-tiba, ayahnya mengumumkan bahwa festival naga mungkin tidak akan berlangsung, yang membuat gadis kecil itu sangat ketakutan. Informasi ini bisa diandalkan, karena pria itu memaksakannya dari para pelayan, yang akhirnya menyerah. Pierre memperingatkan bahwa ini baru rumor untuk saat ini, jadi tidak perlu khawatir terlalu cepat. Tapi Kalipso tidak bisa tidak khawatir, jadi ia berlari ke ayahnya, dan memintanya untuk menceritakan semua yang ia tahu secara lebih detail. Pria itu tidak pernah bisa menemukan satu versi dari apa yang terjadi, karena ia diberitahu bahwa Duke Naga sakit. Menurut versi lain, intinya adalah bahwa keluarga kekaisaran tidak akan dapat mengambil bagian dalam acara ini. Beberapa bangsawan bahkan mengklaim bahwa Duke Pantrion menentang festival adalah penyebab semuanya. Setelah mendengarkan gurunya, gadis itu menyadari bahwa mereka tetap tidak akan bisa mengetahui kebenaran, karena terlalu banyak rumor palsu. Jadi gadis kecil itu meminta pria itu menemaninya ke restoran, agar ia bisa mencari tahu sendiri apa yang dibicarakan orang-orang di sekitarnya. Saat mereka berjalan, gadis itu berbisik kepada Tut apakah ia tahu sesuatu tentang festival itu. Tetapi makhluk itu tidak tahu apa-apa. Putra kepala suku itu berkata bahwa ular itu masih terlalu muda untuk mengetahui informasi apapun tentang acara seperti itu. Dan memang, yang bisa dilakukan ular kecil itu sekarang hanyalah merasa sedih karena terpisah dari Duke. Tut meninggalkan kastil, mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membantu tuannya. Tapi pada akhirnya, semua rencana makhluk itu benar-benar gagal, dan ia bahkan hampir mati. Jadi ia ingin setidaknya kembali saja. Namun, makhluk itu mengerti betul bahwa tanpa bantuan orang lain, ia tidak akan bisa kembali sendirian. Naga itu ingin meminta bantuan Kalipso, tetapi sejauh ini ia belum berani menceritakan apa yang terjadi padanya. Ia ingat betul bahwa gadis itu juga tidak kuat, karena ia hampir mati bersamanya di gua itu, karena pengejaran. Untuk alasan ini, Tut akan menjadi lebih kuat terlebih dahulu, dan kemudian berbicara tentang mendapatkan bantuan. Ia tidak tahu bahwa pada saat itu, Duke Naga sangat menderita, karena tidak adanya teman dekatnya. Kebetulan di tempat naga besar itu, sekarang ada seorang anak laki-laki kecil yang hidup dalam kondisi yang mengerikan. Tubuhnya secara berkala ditembus rasa sakit, karena anak itu sangat sedih atas Tut, yang sudah lama tidak ia lihat. Namun, anak itu tidak bisa meninggalkan kamarnya, jadi ia hanya bisa diam menunggu naga itu kembali. Pada saat itu, Kalipso dan ayahnya menyebabkan kekacauan di restoran, menanyai semua orang di sekitar tentang festival. Akibatnya, meskipun gadis itu tidak merencanakannya sama sekali, alih-alih makan dengan tenang, ia dan gurunya menghancurkan segalanya. Sekitar 30 menit yang lalu, mereka dengan tenang berjalan menuju ruang makan, dan tidak berniat berkelahi dengan siapapun. Namun, bahkan di pintu masuk, entah mengapa, pelayan itu tanpa perlu dan sangat keras mengumumkan bahwa penduduk klan laut telah tiba. Begitu berita ini menyebar ke seluruh restoran,
para bangsawan bumi mulai memandang para tamu dengan permusuhan. Orang-orang di sekitar jelas membenci semua orang yang berbeda jenis, jadi yang pertama tertawa terang-terangan adalah Tuan Rubah. Tapi Pierre bahkan tidak menoleransi kata-kata pedas dari manusia binatang ini selama semenit pun, jadi ia memukulnya dengan air. Ini dianggap tidak bisa dimaafkan oleh bangsawan lain, jadi pria itu mengaktifkan kemampuannya hampir dengan kekuatan penuh. Calypso tidak bisa menjauh, dan juga mulai membantu gurunya dalam pertempuran ini sambil secara bersamaan meningkatkan keterampilannya. Akibatnya, setelah beberapa menit, para pewaris keluarga Aquasiadel benar-benar menghadapi lawan-lawan mereka. Gadis itu merasa tersinggung dengan fakta bahwa penduduk bumi tidak menyukai mereka, jadi ia mendekati rubah itu sendiri. Gadis kecil itu berpura-pura sangat manis dan menyenangkan. Meskipun pada kenyataannya, ia sangat marah pada pria bangsawan ini. Jadi, ia menginjak jari-jari pria itu dengan kakinya, menyebabkan ia menjerit kesakitan, tetapi ia tidak dapat menarik tangannya dari pukulan itu. Dan Calypso, dengan senyum iblis di wajahnya, berkata bahwa lebih baik rubah itu mengatakan yang sebenarnya jika ia ingin jari-jarinya tetap utuh. Para bangsawan yang tidak ikut dalam pertarungan ini ketakutan dengan metode gadis kecil itu, yang tidak mereka sangka. Dan Tuan Rubah tidak punya pilihan lain selain menjawab pertanyaan gadis itu, karena ia ingin hidup. Jadi pria itu berteriak keras bahwa ia sendiri tidak tahu mengapa Duke Naga tiba-tiba tidak ingin mengadakan perayaan. Gadis itu masih tidak menyerah mencoba menakuti rubah itu, yang bisa saja mulai membohonginya. Para bangsawan di sekitarnya juga mulai menyarankan opsi mengapa acara itu mungkin dibatalkan. Jadi gadis itu berbalik untuk melihat mereka, mengarahkan pandangannya ke pria bangsawan itu, yang terlihat gemetar ketakutan dan tidak berani bergerak. Calypso menatapnya dengan hati-hati. Mata pria itu menunjukkan bahwa ia sendiri benar-benar tidak tahu apa yang benar dan apa yang bohong. Calypso menyadari bahwa seseorang menyebarkan semua informasi palsu ini di antara kerumunan, meskipun ia tidak tahu untuk tujuan apa. Tapi akibatnya, hampir seluruh populasi kota naga salah informasi tentang apa yang terjadi pada Duke. Tiba-tiba, Calypso mendengar tawa keras di sebelah kanannya. Jadi ia berbalik dengan bingung untuk memahami apa yang terjadi. Ternyata salah satu beruang coklat memutuskan untuk meledek lawannya dengan pujian. Itulah sebabnya ia bersikap seperti itu. Pierre terus diam-diam membersihkan jasnya yang sudah usang setelah pertarungan. Karena ia tidak peduli dengan kata-kata pria itu. Calypso sedikit takut bahwa beruang itu yakin mereka tidak bisa melawan panter hitam. Jadi ia berlari ke ayahnya. Ia meminta putra Okula itu untuk memberi pelajaran kepada mereka yang terlalu banyak bicara, meskipun mereka telah kalah. Dan Pierre segera, dengan patuh, mengaktifkan kekuatannya. Melihat bangsawan yang tidak sadarkan diri, gadis itu berharap ia tidak perlu berurusan dengan hal seperti ini lagi. Gadis kecil itu bahkan berpikir untuk mencuri naga itu ke keluarga Orca, hanya untuk menghindari berkomunikasi dengan orang-orang bumi. Di kantong kecil tempat gadis itu meletakkan tut, ular kecil itu mulai bergerak dan meminta bantuan gadis itu. Begitu mereka kembali ke kamar, makhluk kecil itu bertanya, apakah Calypso bisa diam-diam membawanya ke Duke Naga di malam hari. Calypso segera setuju untuk membantu, tetapi meminta makhluk itu untuk menjawab hanya satu pertanyaannya. Ia bertanya, apakah ia bisa berkomunikasi dengan makhluk itu dengan telepati? Yang langsung dijawab dengan anggukan oleh Tut, karena hal seperti itu mungkin. Tetapi gadis kecil itu tidak tahu bagaimana melakukannya. Jadi ia mulai mencoba berkonsentrasi pada pikirannya. Gadis itu teringat bahwa di kehidupan masa lalunya, ia telah menggunakan telepati yang sama persis untuk berkomunikasi dengan makhluk bawah air. Jadi gadis itu tiba-tiba menyadari bahwa ia memiliki semua kekuatan jenisnya. Tapi entah mengapa, ia tidak bisa mengendalikan satu-satunya hal yang penting adalah air. Di sini naga kecil itu melihat keluar jendela, karena ia merasakan sesuatu di dalamnya yang tidak terlihat oleh siapapun kecuali dirinya. Ia kemudian dengan sedih memberitahukan bahwa Duke telah memanggilnya, jadi mereka harus segera kembali. Gadis kecil itu menghibur makhluk kecil itu dan memintanya untuk tidak menangis, dan memberinya informasi tentang situasinya, karena ia ingin tahu tentang pemiliknya. Sebagai tanggapan, hewan peliharaan itu menjelaskan bahwa naga besar itu sangat membutuhkannya.
karena ia mengajarkan segalanya kepadanya. Namun untuk sampai ke Duke tidak mudah, karena ia dijaga oleh manusia binatang bumi yang licik dan kuat. Kalipso benar-benar terkejut ketika ia mendengar bahwa pria agung seperti Duke entah mengapa diawasi. Sebagai tanggapan, ular itu mengatakan bahwa ia tidak ingin menceritakannya pada awalnya, karena ia menganggap gadis itu lebih lemah dari dirinya. Tut meminta maaf karena sejak awal pertemuan mereka, ia telah sangat meremehkan Putri Pierre yang mampu melakukan banyak hal. Mendengar ini, Kalipso menggera marah, mengingatkan makhluk kecil itu bahwa sebenarnya ia yang telah menyelamatkannya beberapa kali. Agar ia memaafkan Tut, gadis itu menuntut agar bayi itu menjawab semua pertanyaannya yang banyak. Jadi makhluk itu dengan lelah mengumumkan bahwa ia tidak akan membicarakan apapun lagi. Gadis kecil itu menyadari bahwa tidak ada gunanya terus menekan ular itu, jadi ia meninggalkannya sendirian untuk sementara waktu. Kalipso bingung dengan fakta bahwa pengetahuan penduduk setempat dan pengetahuan Tut entah bagaimana sangat berbeda. Seolah-olah seseorang sengaja mencoba mencapai ini. Dan bahkan jika gadis itu meminta ayahnya untuk mencari informasi sedikit lebih banyak, kecil kemungkinan ia akan menemukan kebenaran. Jadi Kalipso menyadari bahwa ia benar-benar tidak punya pilihan lain selain pergi ke Duke sendiri. Jadi gadis itu membuat Tut senang dengan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan pergi ke tuanya malam itu juga, yang sangat ia nantikan. Makhluk kecil itu bahkan begitu terharu, sehingga ia menekan dirinya ke wajah gadis itu dan mengakui bahwa ia sangat menyukainya. Kalipso malu dengan tindakan seperti itu, tetapi pura-pura tidak terjadi apa-apa dan meminta Tut menunggu selagi ia berbicara dengan gurunya. Gadis itu meminta Tut menunggu sebentar lagi, karena ia berencana untuk segera kembali. Sebagai tanggapan, makhluk itu dengan sayang mengibaskan ekornya ke gadis itu dan mendoakannya semoga berhasil, karena ia ingin segera berangkat. Kalipso tersenyum penuh syukur pada ular biru itu, karena ia benar-benar senang dengan dukungannya. Begitu gadis itu mendekati kamar ayahnya, ia terkejut menemukan bahwa entah mengapa pintunya tidak terkunci. Pada saat ini, Pierre kembali tenggelam dalam pikirannya. Jadi ia duduk di sofa dengan ekspresi kosong di wajahnya. Tapi begitu pria itu mendengar langkah kaki kecil putrinya, ia segera mengalihkan pandangannya kepada gadis itu dengan minat.